ini hidup tinggal di gang sempit, sumuk, keringetan, banyak nyamuk. Oh, tikusnya besar-besar, Pak. Gemuk-gemuk tikusnya. Di sudut Surabaya, ada di antara mereka yang hidup di lintasan kereta setiap saat. Dari gang-gang sempit sampai pasar yang terbilang berbahaya. Selamat datang di Indonesiaku. Surabaya, kota pahlawan yang menjadi simbol kemajuan di Timur Jawa. Namun di Kelurahan Perak Timur terselip sebuah pemukiman padat yang menentang logika pembangunan. Di sini di kawasan Indrapura, rumah-rumah berdiri berimpitan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau PJKA. Data menunjukkan wilayah Pabean Cantikan adalah salah satu kecamatan terpadat di Surabaya dengan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 16.000 jiwa per kilometer persegi. Sebuah angka yang menjadi saksi bagaimana ruang hidup semakin terhimpit. Dan di Gang Rel Indrapura, jalan seolah semakin menyempit. Ya ini Mbak, ini RT 6, RW 18 ya. Kondisi kampungnya memang sangat sempit sekali, kecil. Jadi ini ada beberapa sepeda motor, ya memang nggak ada lagi tempatnya Mbak. Bahkan warga nyaris tak punya tempat untuk memarkirkan motor di depan rumah masing-masing. Mereka harus meletakkan motor di tengah gang yang juga tak bisa dibilang lebar. Iya, sudah nggak muat. Mungkin masuk ke rumahnya masing-masing sudah nggak muat. Jadi ya ini alternatif dari Pak RT dan warga supaya masih rapi sehingga di samping-samping ini tertata dengan rapi. Memasuki gang sempit Indrapura, cahaya matahari seolah enggan masuk. Lebar gang hanya berkisar 1 hingga 1,5 meter saja. Untuk berpapasan, salah satu harus mengalah. Ironisnya, keterbatasan ruang di permukiman, sebagian besar aktivitas warga banyak dilakukan di luar rumah. Mulai dari memasak hingga kegiatan rumah tangga lainnya. Jadi memang kondisi kampungnya sempit Mbak. Jadi ya seperti ini. Warga-warga ini banyak kegiatannya banyak di luar. Mengingat tempatnya satu petak sehingga untuk masak kegiatan apapun ada di luar. Untuk kebutuhan air bersih, warga memiliki keran yang dipakai bersama-sama. Mereka membayar iuran 20.000 sebulan untuk mendapatkan air bersih sehari-hari. Sementara untuk mandi, warga memanfaatkan 6 kamar mandi umum yang ada di dalam gang. Ini juga demikian Mbak, ini ada kamar mandi. Kamar mandi juga di luar. Jadi ya ini swadaya lah dari masyarakat. Ada semacam kecil-kecilan Mbak kamar mandi. Karena apa? Jadi supaya bisa rukun, bisa guyup sehingga saling sama-sama menggunakan. Jadi kebersihan juga begitu. Dari catatan, kawasan Indrapura hingga Perak Timur merupakan jalur vital kereta api sejak era kolonial Belanda. Perusahaan kereta api negara saat itu atau Staatspoorwegen membangun jalur ini untuk menghubungkan stasiun Surabaya Kota menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Hingga tahun 70-an, kawasan ini masih berupa lahan terbuka dan rawa yang hanya diisi oleh lalu lalang kereta pengangkut barang. Mulai tahun 80-an dan puncaknya pada tahun 90-an, Surabaya mengalami ledakan urbanisasi. Data kependudukan menunjukkan adanya arus migrasi besar dari luar kota Surabaya, terutama dari Pulau Madura dan daerah sekitar Jawa Timur. Karena keterbatasan lahan dan tingginya harga properti, para pendatang mulai membangun hunian sementara di atas lahan kosong termasuk di sepanjang bantaran rel. Awalnya hanya berupa gubuk kardus dan bambu, namun lama-kelamaan berubah menjadi bangunan permanen dengan dinding semen. Karena status tanahnya di sini itu kan memang PJKA Mbak. Semua itu sekarang dilimpahkan ke Pemkot semua. Jadi semua yang ngatur semua itu sekarang termasuk dengan bantuan program seperti buat gorong-gorong, paving, itu semua dari Pemkot Surabaya. Gitu. Ya status tanahnya ini ke PJKA, jadi Indrapura Jaya PJKA.
Tapi semua itu sudah dikembangkan ke Pemkot Surabaya. Jadi semua bangunan ini termasuk infrastruktur ini semua dari Pemkot Surabaya. Dengan status itulah, nyaris semua warga tidak memiliki sertifikat hak milik untuk bangunan yang mereka dirikan. Jadi ya seperti ini Pak, ini alhamdulillah sudah ada paving baru dan gorong-gorong agar supaya apa? Mengurangi banjir. Karena di sini tuh rawan banjir gitu. Di kawasan ini ada setidaknya 72 kepala keluarga dengan total kurang lebih 250 jiwa. Dengan jumlah bangunan sekitar 60 rumah, kondisi ini menjadikan wilayah terasa sangat padat dan panas. Ukuran rumah pun relatif sama, berkisar antara 2,5 hingga 3 meter. Di tengah keterbatasan ruang ini, mata pencarian warga tetap berjalan. Sebagian besar menjadi pedagang kaki lima, bekerja di pasar, hingga kuli bangunan. Ayo Mbak, masuk, ini rumah saya. Oh iya. Ya, masuk. Enggak. Ya, kayak gini rumahnya. Ukurannya yang 3x2 lah. Mesin cuci aja di dalam rumah nggak ada tempat. Oh iya, ini mesin cuci. Iya. Tapi nyucinya di dalam. Apa Iya Mbak, di luar? dalam. Tadi kan embernya di luar. Iya, di dalam ya kan ada gotnya di luar juga. Ya cuci kadang ya di luar, ya sempat kalau sempat ya pakai mesin cuci. Ini ada kulkas juga. Iya, kulkasnya gitu. Ya dibuat tidur, dibuat makan ya di sini. Ada apa? Nah, ini ada jedingnya ya di kecil juga. Oh, kalau ini buat? Ya kalau buat apa itu? Kayak pipis gitu, cuma pipis saja. Oh, Mbak pipisnya di sini. Nggak di kamar mandi yang di. Ada di rumahnya ibu. Oh, di rumah. Kalau mandi di rumahnya ibu. Dibuat tidur, dibuat makan. Ya Buat cuma pipis juga di sini. iya. Penasaran? Kami pun mencoba untuk merasakan bagaimana tidur di ruang yang tak luas ini. Tapi yang kami rasakan, bahkan untuk sekedar duduk pun, ruangan ini terasa jauh dari kata cukup. Coba bayangin Mas kalau tidur di sini gimana Mas? Pasti kakinya nggak bisa lurus Iya ya? sih, kayaknya sih sepertinya sih Mbak sama keluarga itu bisa gitu tidur Ya. duduk gini sambil Sampai tidur santai. iya gitu. Karena keterbatasan ruang Mbak, Iya, ya. Mas. Seru banget sih ini. Atau ada yang kakinya nekuk juga ya Mbak misal kayak Ya, gini. anak yang kecil di sini. Di sini. Suami di sini, saya mujurnya ke sana kakinya itu. Jadi kayak miring Ke pintu, gitu ya, Mbak, iya. bahannya. Harus bener-bener pintar-pintar atur posisi. Pintar-pintar atur. Iya, Posisi dapet nyaman udah tidur. Dulu kalau pas ada bayi gimana Mbak? Pas awal-awal anak lahir gitu kan pasti Ya, karena dulu anak nomor 2 belum ada mesin cuci, ya bisa dipakein kasur sini. Oh, jadi sebelumnya nih mesin cucinya nggak ada. Iya. Tadinya nih buat tempat tidur. Terdiri dari 2 lantai dengan ukuran yang terbatas, Iya, Mas. keluarga Ida meletakkan kulkas dan mesin cuci di lantai bawah, sekaligus menjadi ruang tidur Ida, suami, dan anak pertamanya. Sementara itu, lantai atas dimanfaatkan sebagai kamar tidur untuk anak pertama. Maaf ya Mbak, tempatnya kayak gini. Ini belum tak ringsin. Oh, Iya, jadi di sini kamarnya kamarnya anak saya yang perempuan. Iya, kan sudah dewasa, ya keadaannya kayak gini, harus pinter-pinter nata lah. berarti tidurnya di sini Mbak? Iya, sendirian Kepalanya di anaknya sini ya. sendirian. Kenapa nggak pada tidur di atas? Nggak muat lah Mbak, di bawah aja sudah orang 3. Kan di rumah kan ada orang 4, suami, anak 2. Ini untung masih ada kipasnya Mbak ya? Ya. Jadi masih bisa. Semuanya Buat minta napas ampun kalau gini, rumahnya pengap. Mau gimana lagi ya nggak ditahanin, rumahnya kayak gini. Tapi kepengen nggak sih Mbak pindah? Oh ya kepengen banget kalau mau keluar gitu. Wah. Iya, kepengen beli rumah di luar, ya nggak pengap kayak gini. Di RT 6, rata-rata rumah punya pola letak yang serupa. Dapur tidak dibangun di dalam rumah, melainkan ditempatkan di luar. Karena itulah, waktu di antara pukul 6 sampai 8 pagi menjadi yang terpadat bagi para ibu dan istri. Aktivitas memasak dilakukan bersama-sama di luar rumah di sepanjang gang.
Ini kalau masak di luar gini susah nggak sih Mbak? Kan ini kan jalan juga kan Ya. buat orang mondar mandir. Ya begitulah. Kalau gangnya sempit ya gini Mbak, kalau ada orang lewat itu mesti minggir. Di pinggir, jadi Iya. agak majuan Iya gitu, gitu. kalau misalkan Heeh. ada yang lewat ya. Ada yang lewat mesti minggir. Kadang ada orang jualan yang mikul-mikul gitu ya sampai masuk. Oh jadi masuk dulu ke rumah Iya, biar masuk bisa dulu, lewat, gitu. iya. Nah Mbak, ini kan di luar kan kalau masak gini kan panas ya, apinya panas. Iya. Ini juga Pengap nggak ada juga Mbak. udara gitu. Nggak ada udara sini. Sekarang aja sudah mendingan, dulu tertutup semua. Oh, ini dulu Sebelum nggak digusur kelihatan? ya. Wala ya Mbak Ida, itu masak apa Mbak Ida? Soto Bu. Iya, Bu. Nah, Bu, gini, coba nggak, Bu? ya gini nih. Nah, kalau masak makanan matang gitu, ya nggak bisa Mbak mau umpet-umpetan. Masak apa Ida gitu. Pasti ada aja ya. Iya. nyapa ya, Mbak ya. Yang menakjubkan meski di tengah kondisi yang serba terbatas, warga RT 6 tak kehilangan cara untuk bertahan hidup. Mutia yang telah 40 tahun tinggal di sini menggantungkan hidup pada usaha kerupuk yang dibuatnya sendiri. Kalau Ibu udah berapa lama Bu jualan kerupuk? Ya, kurang lebih ya 10 tahun lah. Oh 10 tahun. Iya. Di sini dari awal 10 tahun. jualan Enggak. kerupuknya. Asalnya enggak jual, Mbak. Itu bapaknya kerjanya sepi ya. Cari tambahan gitulah. Ya alhamdulillah banyak langganan diteruskan aja. Oh, alhamdulillah. Bu, ya. Iya. Ini kan Ibu berarti beli ya. Itu kalau dijualnya ngambil untungnya berapa Bu biasanya? Ya sekarang kan papa naik semua, Mbak. Lebih sedikit lah. Kalau dinaikin enggak laku. Katanya kalau 1.500 enggak bisa, Mbak. Ya tak kurangi aja isinya gitu saya. Meski tak punya status hak milik, warga memang mau tak mau harus berani merenovasi karena kebutuhan yang semakin banyak. Beberapa rumah sengaja direnovasi agar punya lahan untuk sekedar menjemur pakaian. Meski masing-masing dari mereka mengerti bahwa resiko tergusur bisa datang sewaktu-waktu. Ya enggak resmi ya gitulah, enggak ada surat, tapi ya kalau kakak sama KTP sama listrik bisa. Tapi Ibu nggak takut digusur Bu? Ya bagaimana lagi, Mbak, ya kalau digusur ya pindah, bukan pemilik sako. Ini sempat kepengen pindah nggak Bu? Ya kalau niat ya ada, kalau pindah kan hasilnya di sini, Mbak. Kan kalau pindah tempat nanti kan baru lagi, biar tempatnya kecil ya. Bisa-bisain aja. Tak hanya di Gang Rel Indrapura, kehidupan juga berjalan untuk para penjual di Pasar Dupak Magersari. Di sini, aktivitas jual beli berlangsung di tengah lalu lintas kereta yang masih aktif. Jarak antara lapak dengan rel sangat dekat, tak sampai 1 meter. Bahkan di beberapa titik kurang dari 50 cm. Dari dulu udah rame kayak gini. Sudah ramen dulu, Mbak. Sekarang sepi. Kalau Ibu di sini udah jualan dari kapan sih Bu? Sudah dari kecil, Mbak. Dagangan yang dijual pun beragam, mulai dari sayur, buah, ikan, ayam, hingga bumbu dapur. Mayoritas pedagang adalah ibu-ibu, rata-rata mereka mengambil barang di Pasar Induk Keputaran untuk dijual kembali di sini. Setiap harinya, pasar ini beroperasi sejak pukul 5 pagi hingga 9 pagi. Sebelum itu, para pedagang sudah mulai bersiap sejak dini hari. Pedagangnya sih rata-rata tinggal di sini semua. Iya, ada yang tinggal di sini, ada yang di Simo. Waduh gawat. Kenapa sih Bu milih jualan di sini? Udah ada tempat lah. Udah kasih tempat. Perempuan 46 tahun ini berbagi peran dengan suami yang bertugas belanja di Pasar Induk. Terhitung lebih dari 30 tahun, Musdalifah menyambung hidup di Pasar Dupak. Wajar saja, Musdalifah ingat betul bagaimana drama yang sering dialami penjual di Pasar Dupak. Oh, dulu 3 kali dobrak sama PJKA. Nggak boleh jual. Tahun berapa Bu, ingat nggak? Oh, nggak inget, Mbak. Lama. Tapi sempat nggak jualan? Iya, 2 hari. 2 hari. Tapi di situ jualan lagi. Jualan lagi. Orang sini mokong-mokong semua, Mbak. Suruh nggak boleh jual, jual tok. Jadi pingin makan itu, Mbak. Sini nih sawah.
buat makan, buat bayar sekolah. Menafkahi 7 orang anak, Musdalifah merasa tak punya pilihan lain selain memaksa diri berjualan di Pasar Dupak. Meski itu artinya harus berdekatan dengan rel dan masih aktif dilewati kereta. Artinya ada pasar-pasar lain juga. Gak mau, Mbak, orangnya itu loh gak mau, enaknya di sini. Kan sini gratisnya cuma 3.000, gak mahal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, jalur kereta sebenarnya dilarang untuk dipakai selain angkutan kereta api. Tetapi bagi warga Dupak sendiri, pilihan untuk berjualan di pasar memang mereka ambil karena modal yang tipis. Ya kalau ada tempat ya mau, Mbak, kalau gratisan, kalau suruh bayar orang sini gak mau, Mbak. Berada di posisi belokan dan dekat dengan stasiun akhir sekaligus awal, kecepatan kereta memang selalu melambat ketika melewati pasar. Meski begitu, setiap hari lebih dari 30 perjalanan kereta api melintas di tengah kerumunan pembeli dan penjual. Jadi kereta biasanya pas jualan itu lewat berapa kali? Banyak, tambah nih, kono sing ka iso liwat juga, Mbak. Lewat sini terus, makin 15 liwat, Mbak. 15 kereta, liwat terus, gak leren-leren. Karena pedagang tidak dibebani biaya sewa, harga jual di pasar ini menjadi lebih terjangkau dibandingkan pasar lain. Hal ini menjadi daya tarik bagi pembeli yang rata-rata warga sekitar. Tapi sebelumnya pernah nyoba belanja di pasar lain nggak? Nggak pernah sih, nggak pernah. Soalnya kan masih itu sepedaan kalau jauh gitu. Kalau jalan kan itu. Kalau di sini kan dekat cuma jalan kaki gitu. Selain insting yang bereaksi ketika mendengar klakson kereta, penjual hanya mengandalkan juru parkir Pasar Dupak yang juga berfungsi menjaga rel pasar. Agus inilah yang seringkali bertugas sebagai satpam dadakan dan memperingatkan penjual sekaligus pembeli yang tak awas. Kalau arah sini, tanda tanya arah sini atau sana, rel itu. Kalau yang sini nutup, sini buka, arah sini. Kalau sini buka, yang sini nutup, arah sini. Rel pindahan itu loh. Rel kontrol yang belok-belok gini itu, rel itu loh. Tuh. Nah selama Bapak jaga ini pernah ada kejadian nggak ada orang hampir ke serempet atau ada yang? Ya jarang sih sekarang. Dulu ada hampir serempet. Jadinya udah di pinggir terus Bapak tarik? Tak tarik, orangnya itu kayak linglung, udah dikasih tahu awas sepur, awas kereta itu linglung lah. Namanya orang mau belanja, bingung mau beli apa itu, nyebrang bingung. Jadi nggak tahu kalau ada kereta lewat. Selama menjaga perlintasan kereta api di wilayah Pasar Dupak Magersari, Agus menyebut jarang terjadi kecelakaan serius. Namun pada November 2025, kereta barang mengalami anjlok di jalur yang melintasi Pasar Dupak pada pukul 8 pagi. Pernah sini Mbak arah sana atau mau ke stasiun, anjlok dari sana. Ini bantalan barusan ini, bantalannya itu. Oh, bantalan. Iya ini. Ada korban nggak Mbak? Nggak ada. Tapi dia sempat sampai jatuh. Iya, enggak jatuh, cuma geser aja ban rodanya itu. Ya keluar dari jalur. Ya, pas saya di sini jam 8. Penasaran? Kami mencoba untuk naik kereta komuter Line Jenggala, rute Gubeng Pasar Turi untuk melihat Pasar Dupak Magersari dari dalam kereta. Dan dari dalam kereta, kami merasa batas kereta dan penjual betul-betul tipis. Jadi itu kita lewatin Pasar Dupak Magersari itu mepet banget. Apalagi tadi pas ngeliat dari kursi penumpang tuh kayak paling nggak nyampe 10 cm gitu kalau ngeliat dari atas. Serem banget nih kalau misalkan keretanya
amit-amit kenapa-napa gitu ya, bisa mungkin banget kalau misalkan mungkin pembeli atau pedagang tuh keserempet, karena itu bener-bener sedekat itu sih kalau ngeliat dari atas, sekali kan mereka di bawah gitu. Pada akhirnya, Pasar Dupak Magersari menyisakan cerita yang tidak sederhana. Di antara deretan lapak yang berdiri sangat dekat dengan rel aktif, terdapat pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi para pedagang. Antara resiko keselamatan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi, pilihan apa yang seharusnya diambil?